ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا ورحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اصبر شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنتك النعيم على أنفسنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kita umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu agama. Yang mana kita sudah tahu semua ilmu agama adalah modal utama kita. Ilmu agama merupakan jalan kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang bisa makrifat kepada Allah, mustahil orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kita semua termasuk hingga akhir zaman nanti insyaallah. Pelajaran ilmu fikih. Ilmu fikih secara bahasa diartikan dengan al-fahm. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih secara bahasa artinya kefahaman. Dari mana dalilnya, dari mana buktinya? Bisa kita buka di dalam Al-Quran, banyak sekali kalimat fikih yang mana di sana diartikan dengan arti kefahaman. Contoh di dalam surah Hud, kaum Syuaib mengatakan, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kaum Syuaib berkata kepada nabinya Syuaib, ma nafqahu, kami tidak paham kebanyakan apa yang kau katakan kepada kami. Dan yang lain disebutkan dalam surah Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidaklah ada suatu benda pun yang ada di langit dan bumi kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu-batu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kata Allah, kalian tidak memahami. Di sini ada kata fikih, la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak memahami tasbih mereka seperti apa. Berbicara masalah fikih, apa sih hukumnya belajar ilmu fikih? Perhatikan. Belajar ilmu fikih hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Maksudnya apa fardu ain? Diwajibkan atas seluruh kaum muslimin yang aqil baligh untuk mempelajarinya. Jadi diwajibkan atas orang yang telah baligh, aqil baligh, yang berakal, baligh, yang sudah baligh, ya, baik dengan umur sampai 15 tahun ataupun balik dengan bermimpi. Diwajibkan apa? Mempelajari ilmu fikih. Ada 3 ilmu yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin untuk mempelajarinya. Yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu
ketuhanan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apa saja sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal-hal yang boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat-sifat Rasul. Apa saja sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Apa saja sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para anbiya, ataupun sebaliknya apa saja sifat yang mustahil bagi hak Rasul dan hal-hal yang boleh dilakukan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib dipelajari adalah ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati. Gimana caranya menghindari dari 10 sifat tercela? Gimana caranya agar bisa mempraktekkan 10 sifat terpuji? Ya. Semuanya itu wajib kita pelajari. Dan yang ketiga, yaitulah ilmu fikih. Ilmu fikih wajib kita pelajari. Ya. Lalu bagaimana batasan kewajibannya? Ulama sudah membataskan, yaitu sekedar batasan-batasan yang harus kita pelajari ketika kita mau beribadah. Ya. Sekedar sahnya ibadah yang kita lakukan. Sekedar sahnya ibadah yang kita lakukan. Ya. Ibadah apa saja, misalkan pada saat ini kita diwajibkan sholat, maka diwajibkan kepada kita untuk mempelajari ilmu tentang sholat, ya, ilmu tentang hal-hal yang membatalkan terhadap sholat. Begitu juga kalau kita sudah saatnya berpuasa, diwajibkan kepada kita mempelajari ilmu tentang puasa. Hal-hal yang wajib ketika berpuasa ataupun hal-hal yang membatalkan ketika berpuasa, itu semuanya wajib kita pelajari. Tidak semua ilmu fikih wajib kita pelajari, tapi ketika kita sudah ingin melakukan suatu ibadat, pada saat itulah kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu fikih tersebut. Jadi itulah batasan fardu ain yang wajib kita pelajari. Selebihnya sampai derajat kepada fatwa, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ehonya ini ehonya rusak. Pakai mikrofon atau gimana? Lanjut. Jadi batasan yang wajib kita pelajari adalah sekedar agar sah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau sekarang kita tidak mempunyai harta untuk berhaji, maka kita tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu haji. Ya. Akan tetapi ilmu haji wajib kita pelajari ketika kita sudah mempunyai kesanggupan untuk melakukan ibadah haji. Itulah batasan fardu ain yang wajib kita pelajari. Selebihnya sampai derajat fatwa, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya di sebuah kampung ataupun sebuah daerah mesti ada di sana ulama yang bisa menjelaskan perkara-perkara fikih apabila masyarakatnya ingin bertanya. Itu sampai derajat fatwa, hukumnya apa? Fardu kifayah.
fardu kifayah. Selebihnya setelah lebih dari derajat fatwa, hukum mendalaminya hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi itulah hukum-hukum mempelajari ilmu fikih. Kenapa sih kita harus belajar ilmu fikih ini? Supaya ibadah kita sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak langsung mengambil hukum sehadis saja, Ustaz? Ulama sudah menjelaskan ya, bahwasanya dalam menggali hukum berijtihad, mengambil hukum langsung ke hadis, di sana ada banyak sekali syarat ya. Banyak sekali syarat yang mana ulama menyimpulkan karena saking sulitnya syarat-syarat tersebut, mereka mewajibkan atas orang yang awam untuk bertaklid ya. Mewajibkan terhadap orang awam untuk bertaklid. Imam Al-Laqani menyebutkan wa malikun wa sa'irul a'immah kada Abul Qasim udadul ummah fawajibun taqlidu haqqin minhum kada hakal qaum bilafzin. Wajib hukumnya bertaklid kepada salah satu imam yang empat tersebut. Para ulama menggolongkan manusia menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang sampai kepada derajat ijtihad. Orang yang sampai kepada derajat ijtihad bisa menggali hukum. Ya, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ya. Itu mereka sampai kepada derajat ijtihad, maka bagi mereka wajib hukumnya berijtihad. Wajib hukumnya berijtihad. Sisanya yang kedua yaitu orang yang nggak sampai kepada derajat ijtihad, maka apa yang mesti mereka lakukan? Yang mesti mereka lakukan adalah bertaklid, mengikuti kepada apa yang telah dijelaskan oleh imam-imam tersebut. Kalau kita di Indonesia ini masyhurnya dengan mazhab Syafi'i. Kalau di luar ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang Hanafi. Jadi jangan terkecoh kalau ada orang yang mengatakan kamu percaya Imam Syafi'i, apa percaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita balikkan, kita kasih pertanyaan kepada dia. Memang Imam Syafi'i tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau menggunakan, menyesatkan manusia dengan ungkapan tersebut. Ungkapan tersebut kalimatu haqqin yurad bihal batil. Mereka mau memaksakan orang awam agar langsung menggali hukum dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya seperti itu akan kacau dunia. Ya. Tidak ada lagi ketentuan jelas, tidak ada lagi hukum-hukum yang tetap dalam agama Islam ini. Jadi itulah sedikit mukadimah tentang ilmu fikih ya. Kita sekarang memasuki sedikit membahas tentang pengarang matan ghayah wa taqrib. Kitab Matan Ghayah wa Taqrib ini merupakan kitab yang sangat barokah. Kenapa sangat barokah? Karena dibaca dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kenapa selalu dipakai dari zaman dulu sampai sekarang, nggak pernah bosan orang-orang? Orang selalu
membaca kitab ini di pondok-pondok. Karena isinya adalah ringkas, ya. Isinya adalah ringkas, mencakup hal-hal yang dasar dalam agama. Dan tidak kalah pentingnya di sana adalah terdapat keikhlasan yang sangat tinggi oleh musannif. Mustahil sebuah kitab akan dibaca dari zaman dulu sampai zaman sekarang kalau tidak ada keikhlasan. Kitab Imam Malik saja dari zaman dulu juga dibaca sampai sekarang. Sedangkan sebelum Imam Malik banyak sekali kitab-kitab yang dikarang tentang ilmu hadis. Akan tetapi apa yang berkekalan hanyalah kitab Muwatta Imam Malik. Begitu juga Matan Ghayah wa Taqrib, kitab yang sangat barokah. Matan itu artinya jembatan. Kenapa dibuat matan? Para ulama biasanya membuat matan tujuannya adalah supaya mudah dipelajari dan mudah dihafalkan. Supaya mudah dipelajari dan mudah dihafalkan. Oleh karena itu dikatakan man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal matan-matan ilmu agama, maka dia akan menguasai seluruh ilmu agama. Oleh karena itu kita dapati ada matan fiqih, ada matan aqidah, ada matan mantiq, ada matan balaghah. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar memudahkan para santri, orang yang belajar memahaminya dan menghafalnya. Tujuan yang paling utama adalah menghafalnya. Pengarangnya adalah Al-Qadhi, seorang qadhi. Nama beliau siapa? Abu Syuja'. Abu Syuja'. Apa arti Abu Syuja'? Abu artinya ayah. Syuja' artinya pemberani. Atau bisa diartikan dengan kuat. Kuat ketika ditimpa musibah. Itu artinya Syuja'. Siapa nama beliau? Ahmad bin Husain. Ahmad bin Husain. Ayah beliau bernama Al-Husain. Nisbahnya apa? Nisbahnya ada Al-Asfihani. Al-Asfihani. Ini nisbah kepada kakek beliau, bukan kepada beliau ya. Al-Asfihani adalah nisbah kepada kakek beliau. Seperti halnya Imam Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris. Di kakek beliau di atas ada yang namanya Syafi' bin Syafi'. Akhirnya beliau bernisbah Asy-Syafi'i. Al-Asfihani ini bisa dibaca empat macam. Yang pertama dengan fathah A ataupun dengan kasrah, dengan fathah hamzah ataupun dengan kasrah hamzah. Al-Asfihani, Al-Isfihani. Ada empat, itu yang pertama. Itu pertama dan kedua. Yang kedua, fa-nya diganti dengan ba. Fa-nya diganti dengan ba. Al-Asfihani, Al-Isfihani. Kapan beliau dilahirkan dan di mana tempatnya? Beliau dilahirkan di Basrah. Di mana itu Basrah? Basrah itu di Iran, ya. Basrah itu di Iran.
Afwan. Basrah terletak pada Irak. Iran sama Irak mirip ya. Iran sama Irak mirip. Basrah terletak di Irak ya. Kapan beliau dilahirkan? Pada tahun 433 Hijriah. 433 Hijriah. Ini ada terjadi khilaf ya. Sebagian kitab tidak menyebutkan tahun kelahiran beliau. Kenapa? Karena masih diragukan hal itu. Akan tetapi yang diyakini adalah tahun wafat beliau. Tahun wafat beliau tahun 500 Hijriah. Tahun 500 Hijriah. Umur beliau adalah 160 tahun. Berapa? 160 tahun. Beliau merupakan ulama yang sangat panjang umur. Bukan hanya panjang umur, akan tetapi di masa tua beliau, anggota tubuh beliau tidak ada yang berkurang sama sekali. Pendengaran beliau seperti halnya orang muda mendengar. Mata beliau jelas melihat seperti halnya anak muda melihat. Pikiran beliau juga jelas seperti mana orang muda berpikir. Lalu ditanyakan, apa sih kuncinya engkau bisa seperti itu? Beliau menjawab, hafizna hafiz shighar fahafizahullah fil kibar. Saya menjaga anggota tersebut dari maksiat ketika kecil, maka Allah balas dengan menjaga anggota-anggota tersebut di masa depan. Ya. Insya Allah. Zaman sekarang ada nggak orang yang umurnya 160 tahun masih normal? Kayaknya tidak ada. Di Indonesia sendiri tidak ada. Beliau merupakan orang yang alim, ya. Orang yang beliau menduduki pangkat qadhi, menduduki pangkat qadhi, orang yang memberikan keputusan hukum. Pada akhir hayat beliau berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di sana beliau berkhidmat, menyapu Masjid Nabawi, beribadah, menghabiskan bulan. Akhirnya beliau wafat di Madinatul Munawwarah. Umur beliau 160 tahun dan dikuburkan di Baqi'il Gharqad di Madinatul Munawwarah. Langsung kita ke pembahasan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Bukan kita. May yuridillahu bi khairan, barang siapa Allah kehendaki dengannya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah akan memahamkan padanya tentang perkara-perkara agama. Jadi orang yang menghendaki kebaikan oleh Allah itu bukan orang yang meluaskan hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, tapi orang yang diberi kepahaman terhadap ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian yang sebenarnya adalah milik Allah. Manusia tidak ada yang berhak mendapatkan pujian. Kenapa? Karena semua karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi artinya Tuhan, alamin semesta alam. Wa sallallahu dan salawat Allah. Apa salawat Allah ini? Para ulama menjelaskan kalau salawat itu dari Allah maksudnya adalah rahmat. Tapi kalau salawat dari malaikat maksudnya adalah istighfar, permintaan ampun. Akan tetapi kalau salawat itu dari kaum muslimin maksudnya adalah doa. Itulah makna salawat, ya. Amin. Wa sallallahu Allah ala sayyidina atas junjungan kami. Jadi Nabi ini adalah Tuhan kami, junjungan kami, ya, sayyid. Oleh karena itu enggak bid'ah kalau kita Nabi sendiri menjelaskan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Penghulu bagi anak-anak Adam, manusia semuanya. Sampai situ Nabi menjelaskan wala fakhr, dan aku mengatakan ini bukan maksud aku untuk berbangga diri, ya. Aku mengatakan ini bukan aku bermaksud berbangga diri. Jadi ada dalilnya menggunakan sayyidina Muhammadin. Nama beliau adalah Muhammad. Kalau nama beliau di langit siapa? Ahmad. Ya. Nama beliau di langit Ahmad. An-Nabi, seorang nabi, wa alihi, dan kepada siapa lagi salawat Allah ini? Kepada keluarganya. Keluarga Nabi, ulama berbeda pendapat menjadi dua qaul. Yang pertama, maksud dari keluarganya adalah orang yang memang mempunyai hubungan nasab seperti para habaib. Mereka semua adalah keluarga Nabi. Dan ada juga yang mengatakan maksud dari keluarga Nabi adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang yang beriman yang bertakwa. Jadi nggak mesti harus terhubung nasabnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Allah menjawab perkataan Nabi Nuh, innahu min ahli, innahu qala ya Nuh. Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan anaknya yang bernama Kan'an. Karena anak beliau tidak ikut di perahu, malah bersikeras untuk naik ke atas gunung. Ya Allah, Engkau berjanji akan menyelamatkan keluarga. Itu anakku, tolong selamatkan. Lalu apa jawaban Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Itu bukanlah keluargamu. Apa sebabnya? Innahu amalun ghairu shalih. Karena perbuatannya perbuatan yang buruk. Ada buat dalam kiraat yang lain innahu amila ghairu shalih. Jadi ada dua pendapat itu ya, maksud dari keluarga Nabi wa alihi, keluarganya. Yang pertama yang menghinggapkan kepada para habaib yang mempunyai hubungan nasab kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua yang mengatakan setiap orang yang beriman yang bertakwa mereka semua adalah keluarga Nabi SAW. At-Tahirin yang suci. At-Tahirin yang suci.
wa sahabatihi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi, apa sih definisi dari sahabat Nabi? Ulama menyebutkan yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata musliman. Orang yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan muslim. Memang ada sebagian sahabat, ada sebagian yang sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman, lalu murtad. Ada ya. Jadi syaratnya adalah mati dalam keadaan beriman. Dan pangkat ataupun derajat sahabat ini derajat yang paling tinggi setelah kenabian. Setinggi apapun derajat wali, baik itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan pimpinan para wali, sebut saja wali di dunia, ya, wali kutub, wali abdal, wali apa lagi, Ghaus dan lain sebagainya, semuanya itu di bawah pangkat para sahabat, yang walaupun sahabatnya itu orang awam saja, ya. Dikatakan kepada seorang ulama, manakah yang lebih utama, Abu Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini hidup setelah di bawah setelah kurunnya sahabat. Lalu dijawab oleh ulama tersebut, bulu hidung kuda Abu Sufyan lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini menjelaskan bahwasanya derajat sahabat itu tidak bisa ditandingin, ya. Oleh karena itu kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mencaci para sahabat, tidak boleh mencaci para sahabat. Apa yang terjadi di kalangan mereka kita serahkan, ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahabatihi ajma'in, dan sahabatnya seluruhnya. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, apa laqab beliau? Abu Syuja'. Abu Syuja'. Laqab itu masudira bi abin wa ummin bahwa laqab. Definisi dari laqab, hal-hal yang dimulai dengan abu, dengan ayah dan ibu, itu disebut dengan laqab Abu Syuja'. Dan ini hukumnya sunnah. Berlaqab itu hukumnya sunnah. Walaupun kecil, masih kecil baru lahir dikasih laqab. Oleh karena itu di Arab itu masyhur dengan Abu Fulan, Abu Hanifah misalkan. Walaupun belum punya anak, Abu Hasan, Abu Zaid, ya. Abu siapa? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyapa anak kecil, ya Umair, mada fa'alan Nuhair. Ya Aba Umair, ya Aba Umair, yang memberikan laqab ya Aba Umair, mada fa'alan Nuhair. Jadi hukumnya apa berlaqab ini? Sunnah. Ya. Jadi kalau belum punya laqab, kasih laqab masing-masing. Abu Sifulan, ya. Abu Hasan, Abu Ihsan, dan lain-lain sebagainya. Nama beliau Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Isfahani rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Apa sebab beliau mengarang kitab ini? Sa'alani, meminta kepadaku ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman,
hafizahumullah ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Ya. Jadi pengarangnya ini mendoakan kepada orang yang meminta beliau mengarang kitab, semoga Allah menjaga mereka. Untuk apa memintanya? An a'mala, agar aku membuat mukhtasaran, ringkasan. Ringkasan tentang apa? Pada mazhabnya apa? Ala madhabil Imam Syafi'i, atas mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati Imam Syafi'i, rahmatullahi alaihi, rahmatullahi ta'ala alaihi. Itu artinya rahmat Allah kepada Imam Syafi'i, wa ridwan, dan ridwan Allah kepada beliau. Jadi tanda-tanda kesalehan generasi berikutnya itu adalah suka mendoakan kebaikan kepada para pendahulunya. Suka mendoakan kebaikan kepada para pendahulunya. Mana buktinya? Mana dalilnya? Walladzina ja'u min ba'dihim. Setelah Allah memuji kaum muhajirin, setelah itu memuji kaum ansar dalam surah Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Setelah itu ada ayat yang berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Ya. Jadi tanda kesalehan generasi berikutnya suka mendoakan kebaikan kepada para pendahulunya. Untuk apa tadi? Untuk membuat ringkasan. Yang mana ringkasannya fi ghayatil ikhtisar. Sangat-sangat ringkas. Pengen menguasai ilmu agama, tapi pengennya itu yang ringkas-ringkas, ya. Fi ghayatil ikhtisar. Sangat ringkas. Ghayah itu sangat, ikhtisar ringkas. Wanihayah, dan kesudahan. Al-ijaz, ya, al-ijaz. Apa maksud ijaz? Ijaz maksudnya padat, ya. Ringkas tapi padat. Ijaz ini sering disebut ilmu balaghah, ada pembahasan ijaz. Kata-kata yang singkat tapi padat. Lawannya itnab. Kata-kata yang panjang tapi berfaedah. Liyaqruba, supaya mendekatkan, alal muta'allimi, atas orang yang belajar. Orang yang betul-betul belajar. Mendekatkan apa? Darasuhu, mempelajarinya, ya. Supaya nggak kaget ketika disodorkan kitab fikih, nggak kaget. Kalau langsung dikasih kitab tebal-tebal, mungkin kaget bagi pemula, ya. Wayasmula, dan memudahkan, alal mubtadi, atas pemula. Al-mubtadi, al-mubtadi orang yang baru belajar. Al-mubtadi orang yang baru memulai. Maksudnya memulai apa ya? Maksudnya memulai dalam pembelajaran.
Mudah apa? Hifzuhu, agar mudah dihafal. Jadi matan-matan ini dihafal. Ya. Man hafizal mutun azal furud. Pertama dulu hafal Quran. Ya. Baru matan-matan ini. Di akidah ada ya. Akidah misalkan akidatul awam dihafal. Selain akidatul awam, jauharatul tauhid. Ya. Kalau fikih misalkan Zuban, 1000 bait. Ya, dihafal itu semua. Kalau memang pengen jadi orang yang alim. Wa an uksira, dan aku perbanyak fihi padanya minat taqsimat, dari pembagian. Dari pembagian. Wa hasril khisal, dan mengumpulkan perkara-perkaranya. Jadi yang mendorong beliau ini adalah permintaan. Ustaz teringat nasihat guru Ustaz dahulu, bahwasanya apapun tugas-tugas, apapun hal-hal yang kamu lakukan, ya, janganlah dimulai dengan permintaan kamu. Ya. Kenapa? Karena kalau perkara itu kamu yang minta, maka perkara itu akan diwakilkan kepada dirimu. Ya. Perkara itu akan diwakilkan kepada dirimu. Misal mengajar, kamu jangan menyodorkan diri untuk mengajar. Aku pengen mengajar, jangan. Ya. Tapi apabila kita dimintain, baru kita mengajar. Ini maksudnya mengajar yang sunnah. Tapi kalau mengajar yang wajib, mesti kita ajarkan. Mengajar umum misalkan, ya, janganlah kita menampilkan diri kita untuk melakukan hal tersebut, kecuali dimulai dengan permintaan orang lain. Kuncinya apa? Kalau kita meminta, kita akan diwakilkan kepada diri kita. Akan tetapi kalau kita dimintain orang lain, insya Allah di sana nanti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, la tas'al imar. Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Jangan pengen jadi pemimpin, minta aku jadi gubernur, aku jadi wakil camat, aku jadi ketua ini misalkan, ketua santri bisa juga. Ya. Jangan meminta. Alasannya Nabi menjelaskan, fa innaha, sungguhnya in utitha ala su'alin ukil ta'alaiha. Jikalau engkau diberikan atas dasar permintaanmu, maka itu akan diwakilkan kepada tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau dimintai orang lain, insya Allah akan membantu dia. Ya. Fa'ajabtuhu dzalika, setelah diminta, fa'ajabtuhu, aku mengabulkan yang demikian itu, ila dzalika, yang demikian itu. Apa dorongan beliau mengabulkan permintaan teman-teman tersebut? Qaliban lis-shawab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menuntut pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, raghiban ilallahi ta'ala fit taufiq lis-shawab, dan gemar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap betul-betul fit taufiq, diberikan taufik,
Apa sih arti taufik itu? Taufik itu artinya kemampuan dalam melakukan sesuatu, kemampuan dalam beribadah. Tapi taufik di sini fit taufik ini shawab, kemampuan untuk mengerjakan yang benar ataupun menulis yang benar, supaya karyanganku ini betul-betul dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Innahu ala ma yasha'u qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang Dia kehendaki qadirun, maha kuasa. Maha kuasa. Oleh karena itu ketika kita berdoa, jangan pernah kita memikirkan bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Pengen hafal Quran. Misalkan 2 bulan hafal Quran, minta aja. Caranya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dunia misalkan. Tapi jangan dunia ini hal-hal yang hina ya. Dunia untuk mencukupi kebutuhan misalkan. Enggak apa-apa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Jangan kita menyusahkan diri kita memikirkan cara tersebut. Wa bi'ibadihi latifun, wa bi'ibadihi, dan dengan hamba-hambanya latifun, maha lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembut terhadap hambanya. Hambanya bermaksiat masih dikasih rezeki, masih dikasih masih dikasih fasilitas. Khabir, maha mengetahui. Khabir ini sampai yang kecil-kecil diketahui. Sampai gertak hati pun tahu. Sekarang ini lagi tergetak apa ini? Pengen minum es misalkan, tahu. Makanya orang-orang saleh itu yang dikoreksi adalah hati. Ya. Tidaklah dikatakan kamu ahli tasawuf kecuali kamu mampu menampilkan isi seluruh hati kamu di khalayak ramai. Mampu enggak? Kalau kita belum sanggup ya menampilkan di hati, misalkan ada ujub, ada riya, ada sombong, ada cinta dunia, cinta pangkat, suka dipuji dan lain-lain. Oleh karena itu para ahli tasawuf, apa yang diperhatikan? Kesucian hati. Mintalah kesucian hati agar hidup kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan orang-orang yang akan bakal memasuki surganya adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang dengan hati yang bersih, ya, yang datang kepada Allah dengan hati yang enggak apa-apa amal kamu sedikit, nah, ibadah, salat sunat sedikit, puasa sunat sedikit, enggak apa-apa. Yang penting hati kamu bersih. Enggak ada rasa kebencian kepada teman-temanmu. Enggak ada rasa hasad. Enggak ada rasa sombong, enggak ada bangga diri dan lain sebagainya. Itu lebih utama ketimbang kamu beribadah semalaman suntuk, puasa tiap hari misalkan. Tapi kalau melihat orang lain, ini tidur salah subuh aja kesiangan, hafal Quran nggak pernah hafal misalkan. Allah lebih suka orang yang bertadarruk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, ketimbang orang yang alim yang mempunyai sifat sombong. Ya. Jadi perhatikan, koreksi terus diri kita. Kitabut Taharah. Pembahasan yang pertama adalah Kitabut Taharah. Taharah artinya apa? Kesucian, suci, cara bersuci. Ini nanti banyak dengan air, dengan kulit yang disama. Taharah secara bahasa an-nadhafatu wal khulus, kebersihan dan selamat dari hal-hal yang kotor. Selamat dari hal-hal yang kotor. Baik secara hissi, ya, baik secara hissi yang nampak di mata,
maupun secara maknawi. Maknawi contohnya apa? Ya sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang ada di hati. Al-miyahu allati yajuzu biha tathhir sab'u miyah. Al-miyah jam'u ma'. Air-air allati yang yajuzu biha, yajuzu boleh, biha dengannya, at-tathhiru bersuci, sab'iyah 7 air, 7 macam air. Ini dari tempat sumbernya, ada 7 sumber. Ada 7 sumber. Yang mana 3 dari langit dan 4 dari bumi. Apa saja itu? Ma'us sama, airlah langit. Maksud air langit apa? Air hujan. Air hujan ini adalah air yang berkah ya. Buktinya apa? Wanazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya, air hujan adalah air yang berkah. Ya. Jadi jarang ada orang yang sadar dengan hal itu. Padahal ada dalilnya. Air hujan berkah. Wanazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai. Patusal sungai. Tapi biasanya sungainya macam-macam. Ada yang nyuci, ada yang BAB. Ada yang satu, ada yang kencing dan lain sebagainya. Ya. Ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Dari sumur, dari langit sampai ke sumur katanya. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, dan air dari sumber air, mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Ya, air salju dibuat berwudu misalkan, Masya Allah. Ya, besar sekali pahalanya. Ya, besar sekali. Mana buktinya? Besar pahalanya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu dalam keadaan yang dibenci. Itu apa namanya? Ustaz lupa hadisnya. Ya. Intinya orang yang berwudu dalam keadaan yang dibenci seperti ini, pahalanya sangat besar. Ya. Jangan pernah bosan untuk berwudu. Tapi memang besarnya pahala dengan besarnya perjuangan, ya kan? Melawan hawa nafsu. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Embun di misalkan di mana ya? Daun-daun dikumpulkan embun. Enggak apa-apa, sah saja. Ya. Boleh-boleh saja. Jadi itulah sumber-sumber air yang ada di muka bumi, ya, yang boleh digunakan untuk bersuci. Adapun air yang paling utama itu lain lagi. Air yang paling utama kata para ulama adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Air yang paling afdal. Apa namanya, zaman dulu ketika para sahabat kekurangan air, Nabi apa namanya mengeluarkan mukjizat beliau dengan keluarnya air dari jari jemari beliau. Jadi itu air yang paling utama. Yang kedua, air zam-zam. Ya. Air zam-zam. Banyak urutannya, ulama menyebutkan. Di antaranya lagi air Nil. Ya. Sampai berapa itu? Ustaz hanya ingat 3 itu. Air dari jari jemari Nabi, air zam-zam, dan air Nil. Ya. Selebihnya sama saja derajatnya.
mau air apa, air kolam, mau air sumur, mau air sungai, sama aja derajatnya. Kemudian air semuanya tersebut, summal miyahu, kemudian air tersebut ala arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4. Tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Suci mensucikan. Ghairu makruhin, tidak makruh menggunakannya. Tidak makruh menggunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air yang mutlak. Air yang terlepas dari kait-kait. Maksud kait-kait apa? Contoh air-air yang tidak terlepas dari kait-kaitnya seperti air teh, air kopi. Itu ada kan penyebutannya teh, kopi, nggak bisa dilepas. Jadi air mutlak itu air yang tahirun. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Tahirun suci, air yang suci, mutahhirun dan mensucikan, makruhun dan makruh menggunakannya, wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Ya, dipanaskan dengan terik matahari. Yang mana ini hanya berlaku di negara yang memang sangat panas seperti Hadramaut, Arab Saudi dan lain sebagainya. Kalau Indonesia sepanas apapun tidak akan menyebabkan apa namanya makruhnya air tersebut. Dan digunakan pada bejana yang pada ditimah. Nah, ada 9 syaratnya ya. Kita sudah pelajari sebelumnya di Kitab Taqriratus Sadidah. Ada 9 syaratnya. Masih ingat? Di antaranya apa? Dari negeri yang sangat panas. Di antaranya lagi digunakan untuk badan, bukan untuk orang mati. Ya. Di antaranya lagi tidak ada lagi air selain itu nggak ada lagi. Kalau memang hanya itu air yang dipunya, maka hukumnya tidak makruh. Ya. Apalagi syarat-syaratnya? Selain itu. Allah ada maksudnya, hanya ingat yang itu aja ya. Ada 9 syaratnya. Kalau mau lihatlah di kitab Taqriratus Sadidah. Tahirun ghairu mutahhirin. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Air apa sih itu? Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk kefarduan dalam berwudu, kefarduan dalam mandi wajib, atau digunakan untuk menghilangkan najis. Itu menyebabkan air tersebut menjadi musta'mal. Ya. Air basuhan pertama pada wudu, air basuhan pertama pada mandi wajib, itu hukumnya tahir, suci, dan tidak bisa mensucikan. Boleh diminum kalau mau. Ya. Bahkan air wudu itu dianjurkan diminum. Tapi kalau hukumnya banyak kotorannya nggak usah diminum. Ya. Memang ada anjuran dari agama kita untuk meminum air untuk kesehatan. Ya. Tapi kalau air mandi wajib nggak mungkin, gimana caranya? Ya, air mandi wajib diminum. Allah alam. Wahwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal, wal mutaghayyir, dan yang berubah, bima khalaqahu min tahirat, dengan dicampuri benda-benda yang suci. Contohnya teh, kopi, pop es, apalagi Pepsi dan lain sebagainya, koprek, seluruh minuman yang ada itu lah, ya, suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, ma'un najis, air najis,
Jenisnya apa? Wa wallazi halat fihi najasah, yaitu yang kejatuhan padanya najis. Sedangkan air tersebut wa huwa dunal qullatayn, sedangkan airnya kurang dari dua kulah. Air di ember di WC misalkan kejatuhan tai cicak, jangan lagi digunakan karena itu kurang dua kulah. Ya. Au kana qullatain, atau dua kulah. Dua kulah itu berapa? Tadi Ustaz ada melihat catatan ini ya. Dari teman Ustaz, dia ada merangkum kitab 95.625 liter. Tapi ini hanya sekedar aja. Nanti Ustaz mencari, Ustaz berikan kaul yang paling utama. Soalnya di antara para ulama pun terjadi perselisihan antara dua kulah. Ada yang mengatakan segini, ada yang mengatakan insyaallah minggu depan. Ya. Aukana qullatain, atau dua kulah. Dua kulah ini atau ghayyar, lalu berubah. Air dua kulah, misalkan air apa tuh? Tong, air tong. Kemasukan apa? Kemasukan misalkan teh, masukkan teh masukkannya. Bisa nggak masukkan teh? Hal-hal yang suci ya. Lalu berubah, ini masalah najis ya, lupa. Air tong misalkan lebih 20, kemasukan tikus hukumnya apa? Hukumnya enggak najis kalau enggak berubah. Kalau berubah baru jadi najis ya. Paham? Air di tong 20, kalau kejatuhan najis nggak bisa lagi digunakan. Caranya gimana biar kembali suci? Kemarin kita sudah jelaskan ketika membahas kitab As-Sajidah. Yang pertama apa? Jangan didiamkan. Air di tong misalkan berubah nih, kejatuhan tikus dan anak-anaknya berubah, lalu kita tinggalkan 1 bulan, tidak berubah lagi dia, maka jadi suci. Ataupun ditambahin air lagi, air tong 2 kulah, 3 kulah misalkan, ditambahin air 10 kulah, nggak berubah, maka kembali suci. Ataupun cara ketiga, air 5 kulah dengan cara dikurangkan. Air 5 kulah berubah dengan kejatuhan najis tikus misalkan, dikurangin 1 kulah, 1 kulahnya misalkan tikus semua, nggak berubah lagi, maka kembali suci mensucikan. Itu caranya. Wal qullatan, dan 2 kulah tersebut 500 rijlin Baghdadi, 500 rital Baghdad. Taqriban fil asahhi, kurang lebih takrib ya. Kalau takrib itu artinya kurang lebih. Beda halnya tahdid. Kalau tahdid istiqas ya. Fil asah, dalam kaul yang asah, yang paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita tutup majlis kita dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.